الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Khairumah yang dirahmati Allah. Saya cukup yakin bahwasanya Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun lalu, di mana ada saudara, kerabat atau teman kita yang Ramadan tahun lalu masih berramadan, benar kalimatnya ya. Pokoknya melewati Ramadan bersama kita. Dengan izin Allah, beliau sudah berpulang terlebih dahulu. Enten ya. Tahun lalu masih Ramadan bareng kita. Tahun ini dengan izin Allah sudah dipanggil duluan. Dan kita dipertemukan dengan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Apakah berarti kita lebih mulia dari kerabat kita tadi? Sering disinggung ya kisah tentang dua orang, yang pertama meninggal lebih dulu, yang kedua bertemu Ramadan. Ternyata yang bertemu Ramadan masuk surga duluan. Nah, apakah kita sepede itu? Bisa jadi malah kita ini lebih banyak dosanya, sehingga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah beri kita kesempatan untuk bertaubat. Sebagaimana yang kita ketahui, Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Bisa jadi dosa kita lebih banyak dari kerabat kita yang berpulang lebih awal tadi. Dan ini adalah nikmat dari Allah. Maka sudah sewajibnya kita mengucap syukur alhamdulillah karena dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tidak usah terlalu pede kita lebih dulu masuk surga, tidak usah terlalu pede duluan. Bisa jadi malah sebaliknya, dosa kita lebih banyak. Allah masih sayang sama kita, maka dikasih kesempatan buat taubat di bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla melimpahkan begitu banyak nikmat iman, Islam, sehat, kesempatan, dan salah satunya ditunjukkan kita bisa sholat berjamaah malam hari ini. Dan ini pun nikmat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang cukup masyhur diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarung beliau, menghidupkan malam-malam beliau dengan ibadah, dan membangunkan keluarga beliau. Dari hadis ini setidaknya mengisyaratkan dua perintah, khususnya untuk para ayah dan para suami. Ayah suami ya sama ya. Yang pertama adalah beramal solih, yaitu menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, apa nih Bu? Berdakwah kepada keluarganya. Kalau Rasulullah pingin soleh sendirian, tidak mungkin keluarganya dibangunkan. Tapi Rasulullah berdakwah kepada keluarganya dengan membangunkan keluarganya untuk turut menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan inilah ciri seorang pemimpin, mengerjakan terlebih dahulu suatu kebaikan, lalu mengajak orang yang berada dalam tanggung jawab kepemimpinannya untuk mengerjakan kebaikan yang sama. Dalam hal ini ayah dalam rumah tangga ya. Seorang ayah yang melewati bulan Ramadan ini dengan baik, fa insyaallah Ramadan akan menjadikan dia seorang pemimpin rumah tangga yang baik. Kenapa penting seorang ayah harus bisa beramal soleh dan mengajak keluarganya? Karena ini sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi ciri pemimpin yang pertama yaitu keteladanan. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Itu tugas utama seorang suami, bukan ngasih makan yang enak, ya itu memang sudah seharusnya, tapi bukan itu. Baju yang bagus, rumah yang indah, yang megah, bukan. Tapi mendidik anak dan istrinya dan menjauhkannya dari api neraka. Jangan sampai tsumma naudzubillah min dzalik, kita para ayah, para suami digugat istri kita sendiri. Ya Allah, suami saya tidak pernah memerintahkan saya menutup aurat. Atau sampai digugat sama anaknya sendiri. Ya Allah, ayah saya tidak membangunkan saya sholat subuh. Dan perlu diketahui bahwa dakwah kepada keluarga ini termasuk dalam nafkah yang sering dilupakan. Orang ngertinya nafkah pada keluarga itu sandang, pangan, papan. Dua lagi sering dilupakan: sandang, pangan, papan, pendidikan, kasih sayang. Wis pokok dikasih uang, dikasih baju, kasih tempat tinggal, ditinggal dak. Enggak ditemani ngobrol, ya enggak dididik. Ini dua yang sering terabaikan. Dan kesalihan seorang ayah ini adalah penjagaan bagi anak-anaknya kelak. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Kahfi 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā shāliḥan. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang solih. Jadi kesolihan ayah itu adalah penjagaan bagi anak-anaknya, dan Allah langsung yang menjaganya. Jamaah rahimakumullah, ciri kepemimpinan yang kedua yang bisa kita ambil pelajarannya dari bulan Ramadan adalah jujur. Jujur ini sifat yang mutlak, nggak bisa ditawar, harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jujur ini pondasi kepemimpinan. Rasulullah alaihi salatu wassalam itu mendapat gelar Al-Amin bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan orang yang selalu berkata dusta akan dicatat sebagai pendusta. Di bulan Ramadan ini kita punya opsi untuk menjadi pribadi yang jujur atau enggak. Kita bisa makan sembunyi-sembunyi, kita bisa menelan air saat berkumur, saat berwudu. Tapi sebagai orang yang beriman, apakah kita melakukan itu? Enggak. Artinya Ramadan ini pun mengajarkan kita kejujuran. Jujur pada diri kita sendiri, jujur kepada Sang Pencipta. Dan seorang ayah harus bisa menjadi keteladanan bagi anak-anaknya dalam perkara kejujuran ini. Dan yang paling sering kita temui di masyarakat adalah banyak ayah yang menjanjikan sesuatu yang sebenarnya dia sendiri tidak berencana melakukan itu. Dan ini harus kita biasakan untuk hindari. Nanti ya nak, bapak belikan. Nanti ya nak, kita kesana. Hati-hati. Hati-hati para ayah, para suami untuk tidak bermudah-mudahan dalam janji yang dia sendiri tahu tidak akan menepati janji itu. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, ciri kepemimpinan yang bisa kita ambil pelajarannya dalam bulan Ramadan adalah disiplin. Bulan Ramadan memaksa kita disiplin secara konsisten. Bangun pagi, makan sahur, sholat subuh, bahkan biasanya berkumpul bersama keluarga sebelum azan maghrib untuk berbuka, sholat tepat waktu, dan masih banyak ibadah-ibadah lainnya yang memaksa kita untuk disiplin secara konsisten. Jenengan tidak perlu repot-repot memasukkan anak jenengan ke militer kalau tujuannya hanya sekedar menjadikan anak disiplin. Kalau kita para ayah bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan aktivitas-aktivitas yang terjadwal, disiplin, insya Allah mengajak anak istri kita untuk meneladani kita dan disiplin seperti kita, mudah. Jamaah rahimakumullah, ciri kepemimpinan keempat yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan adalah sabar dan mengendalikan emosi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, puasa adalah tameng. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan melakukan perbuatan bodoh. Apabila terdapat seseorang memusuhinya atau mencelanya, maka hendaklah ia mengatakan, aku sedang puasa. Seorang ayah sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik, sudah seharusnya bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan ucapannya. Bahkan kami rasa orang marah saat puasa itu kok kayaknya males, perut kosong mau marah itu ya wis lah. Jadi insya Allah Ramadan ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri, gak gampang murid-murid. Jamaah rahimakumullah, ciri kelima yang bisa kita ambil pelajaran dari bulan Ramadan adalah empati dan kepedulian sosial. Sudah masyhur kita tahu bahwasanya kedermawanan Rasulullah itu melebihi angin yang berhembus di bulan Ramadan. Kita lihat bersama-sama. Kita sendiri, mengaca ke diri kita sendiri. Bulan apa jenengan paling banyak bersedekah? Ramadan. Bulan apa jenengan paling mudah untuk berbagi makanan? Ramadan. Maka seorang ayah yang menjalankan Ramadan tahu fadilah sedekah ini, gemar berbagi, menjadi teladan bagi anak dan istrinya untuk gemar berbagi, peduli kepada orang lain. Tentu nafkah yang paling utama adalah kepada keluarganya terlebih dahulu, karena itu yang menjadi tanggung jawab seorang ayah. Jadi pemimpin yang hebat tidak sekedar memikirkan kebutuhannya sendiri, harus memikirkan peduli terhadap orang lain. Jemaah rahimakumullah, tentu masih ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Dalam hal ini adalah menjadikan Ramadan sebagai sekolah kepemimpinan bagi kita, khususnya para ayah. Namun setidaknya 5 poin di atas tadi cukup mewakili bahwasanya bulan Ramadan menggembleng kita, mendidik kita menjadi sebuah akademi kepemimpinan. Kalau kita mau bicara yang lebih jauh, fit and proper test di tingkat pejabat sebenarnya mudah. Bagaimana mereka menjalani Ramadannya? Bagaimana mereka ini memaksimalkan Ramadannya? Bagaimana mereka ini memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadannya? Bagaimana keluarganya dididik? Jika dia orang yang berkecukupan, bagaimana kondisi orang-orang di sekitarnya? Maka kita harus persiapkan generasi-generasi berikutnya sebagai pemimpin masa depan umat ini melalui bulan Ramadan. Karena ada satu kaidah yang harus kita pahami, tidak ada yang namanya kebetulan. Yang ada adalah kesempatan bertemu dengan kesiapan. Menyiapkan anak-anak kita ini untuk menjadi pemimpin masa depan bisa kita mulai dengan aktivitas di bulan Ramadan. Jalani bulan Ramadan dengan baik, maka Ramadan akan membentuk kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, memiliki teladan yang baik, disiplin, jujur, sabar, dan memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi pemimpin masa depan umat Islam melalui bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Segala kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Jika ada salah itu murni dari saya. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita semuanya pribadi-pribadi yang bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita masing-masing. Lebih khusus lagi bisa melahirkan atau mendidik, mencetak pemimpin yang akan memimpin umat ini di masa depan. Semoga Allah terima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan keluarga kita, menjaga kita istiqomah hingga akhir Ramadan, wabil khusus istiqomah selepas bulan Ramadan. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.